bertemu kembali Ibu Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Engkau senantiasa setia memelihara dan menjaga kami Tuhan, sehingga pada saat ini kembali kami boleh bersekutu memuji memuliakan namamu di dalam ibadah keluarga. Dan tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Engkau mengurapi kami sekalian, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Imamat pasal 18 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-30 yang menyatakan, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kau kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku,
dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang lakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan, merenungkan, memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, mungkin ada di antara ibu bapak dan saudara-saudara yang merasa sudah sangat bosan karena harus lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, tidak pernah lagi keluar makan di restoran, berkumpul dengan teman dan sahabat, tidak bisa piknik atau berlibur, bahkan juga tidak bisa bersekutu bersama-sama di dalam gedung gereja, sehingga kita merasa bosan sekali. Dan biasanya kebosanan itu dirasakan oleh setiap anggota keluarga di dalamnya. Nah, biasanya kita berpandangan bahwa rumah adalah tempat yang aman bagi orang untuk berlindung dari kejahatan. Ternyata di dalam masa pandemi COVID-19 ini, rumah atau keluarga belum tentu menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk berlindung dari kejahatan. Karena sepanjang pandemi ini justru laporan atau kasus-kasus kekerasan di dalam keluarga semakin meningkat, bukan semakin menurun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA mencatat per Maret 25 April 2020 terdapat 275 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa. Hal ini serupa juga terhadap perempuan di berbagai negara, merujuk laporan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perempuan. Jumlah kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat selama pandemi COVID-19 ini. Sumber beritanya bisa kita baca di BBC News Indonesia 19 Mei 2020. Komnas Perempuan, seorang komisionernya Maria Ulfa Ansor mengungkapkan ada 319 kasus kekerasan terhadap perempuan. Yang paling banyak kekerasan seksual, juga kekerasan terhadap anak. Ada 340 kasus dan paling banyak adalah kekerasan seksual. Sumber beritanya VOA Indonesia 23 Maret 2020. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan yang disingkat dengan APIK menerima 97 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19 dari tanggal 16 Maret sampai 19 April 2020. Paling banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga pada RT,
yang di dalamnya ada kasus kekerasan seksual. Hal ini membuktikan bahwa rumah belum tentu menjadi tempat aman bagi perempuan, apalagi dalam masa pandemi COVID-19. Perempuan dan anak menjadi lebih rentan bukan saja tertular virus, tetapi juga mendapatkan kekerasan atau menjadi korban kekerasan. Demikian dikatakan oleh Direktur LBH Apik Jakarta, Siti Majumah, melalui keterangan pers di hari Selasa 21 April 2020, sumber beritanya CNN Indonesia 21 April 2020 dan Republika 3 Mei 2020. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Imamat 18 yang kita sudah baca tadi merupakan hukum-hukum kesucian yang berangkat dari tema kitab Imamat, yaitu kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuhan mengingatkan Israel bahwa mereka sudah dipisahkan dari bangsa-bangsa. Mereka dipilih dari antara bangsa-bangsa untuk menjadi umat Allah, milik kesayangan Allah yang kudus. Oleh karena itulah mereka diberikan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan oleh Tuhan untuk ditaati, untuk dipedomani, sehingga mereka memiliki etika, moral, dan perilaku hidup yang benar sebagai umat kudus milik Allah. Sehingga mereka berulang kali diperingatkan, dinasihatkan, didorong untuk melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Pasal 18 memaparkan hukum tentang kesusilaan seksual. Melalui hukum ini Allah menginginkan umatnya menjaga kekudusan hidup seksual di dalam keluarga atau dalam perkawinan. Allah tidak ingin kehidupan seksual umatnya itu seperti yang dilakukan oleh orang Mesir atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan yang tidak beretika, tidak bermoral, yang najis, yang keji, yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, karena mereka dipengaruhi atau dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsu mereka. Perilaku buruk yang dilakukan, termasuk perilaku seksual yang buruk yang dilakukan oleh orang Mesir dan Kanaan, adalah contoh yang buruk yang harus dijauhi oleh umat Israel sebagai umat Allah yang kudus. Sehingga dalam pembacaan kita tadi, orang Israel dinasihatkan untuk tidak kawin maut di antara sesama anggota keluarga sendiri, atau juga melakukan pelecehan seksual kepada kerabat, kepada orang lain, kepada sesama jenis, kepada binatang, seperti yang dilarang dalam ayat 6 sampai ayat 23. Israel juga dilarang untuk mempersembahkan anak-anak kepada dewa Molok, baik anak itu dikorbankan dengan dibakar atau anak-anak itu menjadi pelacur suci di bait-bait atau rumah-rumah berhala yang ada pada saat itu. Bahwa bangsa-bangsa lain telah menajiskan diri keluarga bangsanya dengan perbuatan kecemaran tersebut, sehingga Tuhan menghalau mereka dari tengah-tengah orang Israel. Oleh karena itu, sebagai umat kudus milik kepunyaan Allah, orang Israel mesti berpegang pada hukum dan ketetapan Tuhan, sehingga mereka punya pegangan, mereka punya pedoman dan tidak terpengaruh dengan etika, moral, perilaku, kehidupan seksual yang buruk yang dilakukan oleh orang Mesir dan orang Kanaan. Kenapa orang Israel harus
berpegang kepada hukum dan ketetapan Tuhan. Karena mereka sudah diselamatkan oleh Allah. Mereka adalah umat Allah dan Allah tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi kepatuhan mereka kepada hukum Tuhan mereka lakukan dengan penuh ketaatan. Karena Allah Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Allah Tuhan yang telah membebaskan dan memilih mereka menjadi bangsa yang kudus. Ayat 1 sampai dan 30 mengatakan begitu. Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan hukum. Siapa yang patuh akan diberkati, siapa yang tidak patuh akan dihukum dan akan dibinasakan dalam pembacaan. Dengan hukum ini Tuhan ingin Israel tetap menjadi umat yang kudus bagi Tuhan dan tidak melakukan kenajisan, kekejian yang menodai kekudusan diri, kehidupan keluarga, bangsa, dan juga kekudusan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sangat menyedihkan mengetahui bahwa kasus-kasus kekerasan dalam keluarga masih saja terjadi bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Sangat memprihatinkan mengetahui bahwa keluarga, rumah bukanlah tempat yang aman dan nyaman untuk berlindung dari kejahatan. Karena ternyata data-data menunjukkan bahwa di dalam rumah, di dalam keluarga terjadi kekerasan. Dan oleh karena itulah hal ini menjadi pergumulan kita bersama. Sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bangsa Indonesia, untuk betul-betul memperkuat tatanan kehidupan keluarga yang memiliki moral etika yang benar, yang memiliki kesusilaan, kesopanan, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dan oleh karena itu dalam pembacaan Alkitab yang kita sudah baca, kita ingin merenungkan 3 hal penting. Yang pertama, taat kepada kehendak Allah dan jangan menjadi serupa dengan dunia, lingkungan di sekitar kita. Kita memang hidup di tengah-tengah dunia ini dan lingkungan sekitar kita, tetapi kita diingatkan untuk tetap berpegang pada kehendak Tuhan sementara kita hidup di dunia ini, dan jangan terpengaruh dengan gaya hidup duniawi walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita diingatkan oleh Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, menumbuhkan dan memelihara etika dan moral yang benar di dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana setiap anggota keluarga diperlengkapi untuk memiliki etika dan moral yang benar. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk taat kepada Tuhan melalui hukum dan peraturannya, sehingga setiap anggota keluarga memiliki etika, moral, dan perilaku yang benar. Di dalam keluarga kita mengembangkan sikap hidup saling menghormati. Apakah menghormati orang tua, bahkan juga menghormati anak-anak, sesama saudara, bahkan seluruh anggota keluarga yang lain. Menghargai kebebasan orang,
menghargai harkat dan martabat orang, menghargai derajat orang sebagai manusia, hak asasi manusianya kita junjung tinggi, justru dimulai dalam diri keluarga. Itulah juga merupakan bentuk kasih kita kepada setiap anggota keluarga kita ketika kita menghormati dan menghargai mereka sebagai manusia yang memiliki hak asasi di tengah-tengah dunia ini. Orang tua menjadi pengajar, model bagaimana berperilaku dan mewujudkan etika dan moral yang benar. Secara khusus dalam kehidupan perkawinan dan ketika mendidik anak-anak. Sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, sikap mencintai dengan tulus kita dasarkan pada ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Yang kedua, pengendalian diri. Saya teringat sebuah ungkapan bahwa pahlawan yang sejati bukanlah yang mengalahkan musuh di luar dirinya, tetapi pahlawan yang sejati sesungguhnya yang berhasil mengalahkan musuh di dalam dirinya, yaitu hawa nafsunya sendiri. Salah satu buah roh adalah pengendalian diri dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Orang Kristen hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hari Minggu yang lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan di sini kita melihat masih memakai kain mimbar yang menggambarkan pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam diri kita, bukan hanya menyertai kita menjalani kehidupan ini, bukan hanya memberikan kekuatan dan semangat untuk hidup, tetapi kesanggupan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, termasuk kesanggupan dan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Secara khusus kehidupan seksual. Sesungguhnya kehidupan seksual adalah anugerah yang Tuhan berikan dengan sungguh amat baik kepada setiap orang untuk mendatangkan kebahagiaan di dalam hidupnya, terutama di dalam kehidupan perkawinan. Sehingga suami istri dapat hidup membangun kehidupan keluarga dengan rukun dan damai. Namun memang ada catatan, jika digunakan dengan benar maka akan mendatangkan kerukunan, kebahagiaan dalam kehidupan keluarga atau perkawinan. Tetapi kalau tidak digunakan dengan benar, maka akan mengakibatkan penderitaan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Ini yang diingatkan oleh pembacaan pada hari ini. Sehingga kita diharapkan untuk mengendalikan hasrat seksual, kehidupan seksual, sehingga kita tidak melanggar perintah Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita diselamatkan oleh Allah untuk melakukan apa yang benar, bukan apa yang cemar. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 menyampaikan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita sudah dibeli, sudah ditebus, dan harganya sudah lunas dibayar melalui pengorbanan Kristus. Dan oleh karena itu kita ingin memberikan hidup ini untuk taat kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas penebusan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita dipanggil oleh Tuhan
melalui pembacaan firman Tuhan hari ini untuk hidup taat, melakukan kehendak Tuhan, bukan menjadi pemberontak, bukan hidup seenak gue, seenak dewe, semau gue, sekehendak hati saya mau apa saya lakukan, tetapi hidup yang diatur, yang diajar, yang teratur, yang patuh untuk melakukan kehendak Tuhan. Dengan demikian pasti kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita sendiri yang sering memang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam diri kita. Pakailah kuasa itu. Tundukkanlah diri kita agar dipimpin oleh Roh-Nya. Tundukkanlah diri kita agar dikendalikan oleh kuasa-Nya, sehingga memampukan kita untuk membangun, untuk memelihara, untuk meneladankan kehidupan etika, moral, seksual yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih, seperti biasa dalam ibadah keluarga ada diskusi, maka ada 3 pertanyaan untuk didiskusikan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Yang pertama, apa arti hidup kudus menurut saudara? Dan yang kedua, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kesusilaan seksual dalam keluarga? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan kekudusan hidup di dalam keluarga? Semoga dengan ketiga pertanyaan ini, maka keluarga kita masing-masing boleh membangun kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat berdiskusi untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ibu apa yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Kudus. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kami boleh memperoleh pelajaran penting untuk membangun kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu dan bukan menjadi serupa dengan dunia ini, memiliki kehidupan yang beretika dan bermoral yang benar menurut Engkau dan mampu untuk mengendalikan diri kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini. Berkati kehidupan keluarga mereka Tuhan. Kiranya selalu ada cinta kasih, ketulusan, saling menghargai di tengah-tengah kehidupan keluarga, serta kerendahan hati untuk membangun kehidupan keluarga yang utuh, yang rukun, yang damai sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Kasih dan setia Tuhan, damai sejahtera Allah akan senantiasa memelihara kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, sambil berdiskusi silakan mendengarkan